Langsung tuh si satpamnya kayak diem renung gini aja, begini dia langsung gini ngepelin tangan begini gini aja, diem terus gini aja kayak ngendus badan gue itu. Kalau kita ngomongin ini tuh kadang dia nyamperin atau datang gitu karena merasa terpanggil kan. Suaranya itu udah beda, suaranya udah ngerung, udah kayak ngerung gitu, ngerung gimana ya, dibilang macan bukan, dibilang harimau bukan. Nah ditanyalah di situ kesurupan gitu masukkan. Ditanyalah sama saudara gua kayak kita saha jadi ini tuh siapa katanya juga, di mana jadi ya dia bapak gue ini bilang sadar nggak sadar, kayaknya emang nggak sadar gitu. Bilang katanya orang katanya saya adalah kiriman orang katanya juga. Terus saha ya emang orang non sih, dia bilang tuh si bapak gue ngomong nggak, orang raja monyet katanya. Halo, selamat datang di Amripa Channel. Di video kali ini kita masuk ke dalam segmen Kongko Horor, dimana pada kesempatan kali ini lagi gue kedatangan seorang narasumber yang berasal dari daerah Kabupaten Tangerang, lebih tepatnya di daerah Balaraja nih teman-teman. Mungkin teman-teman semua gak bakal asing sama orang ini karena dulu pernah masuk ke dalam video gue yang ini. Nah, jadi kita langsung kenalan lagi dengan teman gue ini, yaitu Krisda Mukti. Gimana nih, kabar lo, sehat lo? Alhamdulillah, disehat-sehatin aja. Sehat-sehatin aja. Ya walaupun emang sehat. Ya. Sehat kok. Yang penting sehat semuanya ya. Sehat semua. Jadi udah lama juga nih nggak konten nih. Iya. Lu kan udah sering ngabarin kan, ayo konten ya. Lu susah banget emang. Bukan susah, gua kan di Jakarta mulu. Ini apa sih? Ada urusan di sana. Anak Jakarta gitu. Biasalah. Oke. Nah, di kesempatan kali ini nih, kalau gue boleh tahu, lu bakalan sharing cerita horor apa nih? Jadi hari ini kayak gue sharing tentang ini sih, kayaknya apa sih namanya, pengalaman dari keluarga gue. Utamanya sih bapak gue yang pernah dapat kiriman gitu, atau kita bisa sebut santet dari karena ada orang yang nggak suka gitu. Oke, tahan dulu berarti ceritanya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita langsung masuk ke dalam segmen Kongko Horor. Kongko Horor dimulai. Jadi ceritanya itu udah lama sih sebenarnya mah, kayaknya pas gue masih SMP tuh kalau nggak salah. Jadi keluarga gue kan dia itu berusaha jualan. Nah di jualan itu biasanya ada di daerah Balaraja deh, kalau kalian tahu di bawah flyover. Nah itu tuh apa namanya, kadang dagangan ataupun usaha bapak gue itu kan kadang dilewatin banyak motor, mobil. Nah terus kayak pernah tuh bapak gue, karena bapak gue orangnya keras ya, temperamen. Iya. Terus kayak ada mobil salah satu tujuan, mobil angkot, salah satu tujuan yang kayak ngalangin usaha atau ya usaha bapak gue ini. Nah bapak gue ini kayak orangnya apa ya, keras, terus kayak ngingetinnya juga kayak sambil mungkin nadanya tinggi kali, mungkin kalau orang yang baperan mah pasti kesinggung gitu. Nah disitulah ditegur tuh, awas jangan ngalangin gitu maksudnya mah. Nah di situ mungkin kita nggak tahu kan perasaan ataupun hati orang itu gimana nerima teguran kayak gitu. Ada yang nerima, ada yang nggak nerima. Nah, posisinya itu si supir angkot ini kayak mungkin nggak nerima gitu, nggak nerima dari teguran dari bapak gue ini. Nah ya udah, sejak saat itu mulai ada kiriman gitu dari orang yang nggak suka sama bapak gue ini gitu ya. Supir angkot lah ya, supir angkot salah satu. oknum ya, oknum supir angkot. Nah singkat cerita pas itu banyak sih kejadiannya, banyak. Terus apa namanya, bapak gue ini kalau misalkan
subuh nih pulang wirausaha, Yang jualan lah. ya jualan itu biasanya tidur tuh jam 2 jam 3. Nah ini tuh nggak bisa tidur sampai subuh. Orang normal kalau misalkan kita subuh nih azan sholat kan, kalau bapak gua nungguin azan dulu, azan kelar harusnya kan sholat kan. Nah biasanya sholat tuh. Nah pas itu nggak lama tuh yang waktu itu pas azan itu malah baru bisa tidur pas suara azan. Pas suara aja. Iya, sebelumnya itu susah tidur sama batuk kayak apa ya? Beda batuk orang sakit sama batuk yang kayak batuk nggak normal nggak gitu normal. loh. Batuk kayak nggak tahu masuk angin atau enggak. Soalnya itu hampir seminggu 2 minggu kejadian kayak gitu. Tapi itu waktu ketika nggak bisa tidur itu di hari yang sama ketika dapat teguran itu. Beda itu selang 3 harian nggak? Selang 3 hari. 3 hari atau seminggu kalau nggak salah itu. Oke. Terus gimana tuh? Nah, di situ kan, nah ada ini lagi nih, efek lagi. Bapak gua kayak sering marah-marah juga kan. Sebelumnya, iya udah temperamen, ditambah kayak gitu, sering marah-marah juga. Nah, tapi pas kejadian itu marahnya kayak sering banget gitu. Terus juga sering ngeluh sakit aja. Oke. Nah, tapi tetap dagang di situ. Nah, pas dagangnya itu apa ya namanya? Namanya usaha yang mungkin ada orang yang nggak suka. Jadi pernah kejadian ada langganan bapak gue ini kayak pengen beli nih. Nah padahal bapak gue ini dagang, ada gitu jualan. Tapi kayak dia bilang ya, Mang, kan bahasa Sunda gitu kan, Mang emang kemarin hari H itu nggak ada yang ngejualan ya? Misal Mang hari Senin nggak jualan ya pas itu? Jualan ada sampai jam 2 malah ada. Lah orang kemarin lewat sini, saya kemarin lewat sini kok nggak kelihatan gerobaknya, nggak ada. Padahal dagang. Gitu. Nah singkat cerita situ sering banget tuh langganan bapak gue yang ngeluhin atau kayak ngasih tahu kalau pengen beli, tapi kayak dilihat itu tutup aja. Kayak nggak ada lah gitu, kayak nggak ada ya, nggak jualan lah, kosong tempat itu. Semenjak kejadian itu. Okay. Singkat cerita, nggak tahu orang yang nggak suka sama bapak gue itu pengen entah ngituin usaha sama badan bapak gue kayaknya. Nah ya udah, karena itu udah intens, sering banget itu kejadian kayak gitu, dibawalah ke saudara gue yang tukang urut, sekaligus juga bisa gitu ngobatin kayak gitu. Pas itu bapak gue jam berapa ya, kayaknya agak pagi deh atau agak siangan, diurut tuh. Pertama diurut dulu kayak normal lah, masuk angin gitu. Nah pas agak di pertengahan itu udah mulai beda nih bapak gue, kayak udah beda lah, bukan bapak gue nih kayaknya. Terus suaranya itu udah beda, suaranya udah ngerung, udah kayak ngerung gitu, ngerung gimana ya, dibilang macan bukan, dibilang harimau bukan. Nah ditanya lah di situ, kesurupan gitu masukan. Ditanya lah sama saudara gua, kayak kita saha jadi ini itu siapa, katanya juga di mana gitu. Kayak dia bapak gue ini bilang sadar nggak sadar, akhirnya emang nggak sadar gitu. Nah, bilang katanya orang katanya saya adalah kiriman orang katanya juga. Terus sahaya emang orang non sih, dia bilang tuh si bapak gue ngomong nggak, orang raja monyet katanya di daerah dari daerah ini katanya juga. Nah dari situ langsung saudara gue bilang, udah keperluannya apa emang, mau ngapain ini, biar apa maksudnya ngeganggu atau ngirim kayak gini tuh maksudnya apa, kayak biarin usaha bapak gue ini bukan redup lagi, kayak kalau bisa sih sampai mati, hancur gitu usahanya. Terus juga dibikin kayak nggak dibikin langsung sakit, tapi dibikin perlahan-lahan dulu menderita. Nah di situ ya udah saudara gue yang nyuruh, udah pergi katanya juga, bilangin sama yang ngirim katanya juga, kalau mau ngirim ke sini ke rumah saudara gue ini yang bisa. Udah dari situlah
bapak gua udah langsung pas diurut sambil digituin langsung di apa sih namanya, dikeluarin tuh. Iya. Sambil diobatin Udah pakai diobatin, gitulah. ya. Nah udah langsung tuh udah agak mendingan dari situ udah mendingan. Terus dikasih air, terus saudara gue bilang kayak itu tuh kayak ada yang naburin air di dagangan bapak gue juga, sama ada yang ngasih tanah, entah itu tanah merah nggak tahu ya. Kita kan kadang mikir tanah apa, tanah kuburan atau apa gitu, supaya dagangan bapak gue ini nggak kelihatan. Nah itu salah satu sebabnya. Dia ada yang bilang apa sih namanya, ada beberapa pelanggan bapak gue yang pengen beli, Coba kayak ketutup. iya ketutup, Kayak nggak jualan. iya padahal bapak gue itu jualan di situ, jualan aja. Jadi sangkanya tutup aja gitu, kosong gelap gitu. Nah di situ udah mulai tuh dikasih sama air doa tuh sama saudara gue buat ditaburin baca bismillah alhamdulillah di situ udah mulai apa sih namanya, membaik. Nah terus singkat cerita banyak tuh Jar, pas itu gue pernah cerita ke salah satu satpam di sekolahan gue pas SMP. Setelah kejadian baru gue udah ini kelar, kayak si satpam ini kayak cerita-cerita horor tentang sekolahan gue ini. Oh biasa lah, iseng-iseng itu gue pas istirahat lah. Iya. Pas istirahat kayak seru nih sambil dengerin cerita si bapak ini gitu. Dan ternyata si bapak ini juga orang yang bisa. Kayak nyeritain di sini di sekolah ini dulunya begini, jangan macem-macem, jangan terlalu apa ya, gegabah lah bahasanya, kancolah apa bahasa Indonesia, sompral lah, iya gitu. Nah terus kayak diceritain loh, itu di situ ada berapa orang ya, anak teman-teman gue juga SMP, sekitar 4 orang apa 5 orang tuh yang dengerin, kayak ditanya kayak pengalaman yang pernah apa. Nah pas gue ditanya mulai cerita yang itu, gue ceritain yang apa sih namanya, gue ceritain yang kejadian bapak gue ini yang dikirim atau didatangin sama siluman monyet. Nah gue ceritain, pas gue ceritain yang lain pas cerita mah ya silahkan aja sampai habis. Pas gue ceritain nih baru gue bilang jadi Pak, bapak orang teh pernah ini, bapak saya tuh pernah apa namanya, pernah ada kiriman ataupun orang yang nggak suka. Nah itu tuh pas disembuhin atau pas lagi nyanyi itu dia bilang siluman raja monyet kayaknya juga. Terus kan gini langsung tuh gue diginiin, stop, suruh berhenti, stop. Berhenti. Nah yang lain pada kaget kan, gue juga kaget kan, kayak kenapa emang apa katanya, diem dulu kan juga tuh katanya. Ternyata kan karena si bapak ini atau si satpam sekolah gue ini tahu bisa lah dalam tanda kutip, langsung dia nyuruh berhenti kan juga. Di situ semua apa sih, semua teman-teman gue kayak pada bertanya-tanya kan, panik gitu, ada apa gitu. Nah ternyata katanya juga, kata si satpam ini, kata si bapak ini bilang si silumannya datang juga, diem. Kan si raja siluman monyet ini datang tuh, kata si bapak ini, kata satpam di SMP gue ini datang katanya juga, diem, semuanya pada hening tuh, diem, kayak ada apa gitu ya. Si yang lagi diceritain gua katanya juga, diceritain si Mukti, ada nih katanya datang katanya tuh di depan kita. Ya kita mah yang orang-orang normal nih ya, yang belum bisa, entah yang nggak lihat ya, kita nggak ngeliat apa-apa kan. Yang ngeliat si bapak ini doang, ya satpam ini di depan kita, dia lagi ngeliatin ke arah kita katanya juga. Ini mau dimasukin apa enggak, biarin kamu ngobrol. Ya si bapak ini ngomong gue katanya, mau ngobrol enggak katanya, mau nanya-nanya gitu. Masukin ke bapaknya tuh? Iya, biarin bisa ngobrol, tanyain kenapa begini gitu. Udah deh. Terus yang lain pada hening kan, takut juga dia, udah mulai pada takut teman-teman gue tuh di situ. Nah pas di situ ya udahlah, langsung tuh si satpam itu langsung diem, udah nih diem ya, nanti tanyain aja apa gimana. Nah langsung tuh si satpamnya kayak diem, merenung gini aja, begini dia langsung gini, ngepelin tangan begini, gini aja, diem terus gini aja, kayak ngendus badan gue itu. Nah, langsung tuh gue tanya, ini siapa, punten, ini siapa, kata gue tuh. Ya, dia kayak nggak ngomong, kalau itu mah nggak berbahasa gitu, kayak
diem aja gitu kayak gitu sambil merem kan si satpam itu ngeliatin gue gini kayak penuh apa sih marah dendam kayak gitu. Entah karena tahu gue itu anaknya kali ya dari anak dari bapak lu yang mikir ya. yang ya jadi gitu. Nah gue tuh ya punten ini siapa katanya juga ngapain pas itu ngeganggu keluarga saya katanya juga ya begini aja tetap. Nah ternyata pas itu langsung lah si satpam ini langsung sadar terus ternyata dia yang komunikasi dalam dirinya kasih tahu katanya juga si siluman ini katanya juga kiriman orang supaya kayak nggak suka sama bapak kamu katanya juga nggak suka sama bapak kamu pengen ngehancurin usaha sama kayak biarin bapak gue itu sakit terus-terusan gitu. Entah itu karena emang dilihat nggak tahu karena rentetan bapak gue kalau negor supir tuh kayak ada kadang yang kalau yang kenal mah tahu sambil bercanda langsung. Nah, kadang kalau orang yang baru mungkin atau orang yang nggak tahu ya gimana karakter orang, apalagi kalau di jalan mah pasti pusing lah atau apa tegor kan kayak maju katanya jangan ngalangin kayak gitu. Nah ada mungkin dia mungkin dimasukin ke hati atau gimana Nah itu saudara gue bilang kayak ini kiriman dari orang ada tuh dari daerah ini gitu. Nah ya udah dikasih tahu tuh pas gue di SMP tuh udah tuh diem aja pas habis diceritain sama satpam gue ini nih. Si bapak ini bilang katanya juga udah, tapi dia udah nggak berani lagi katanya juga. Cuma kalau emang diomongin, kalau kita ngomongin ini tuh kadang dia nyamperin atau datang gitu karena merasa terpanggil kan mungkin gitu ya. Pasti Ya kayak gitu ya. Nah udah selesai di apa sih namanya di mediasi atau dibersihin dalam tanda kutip sama saudara gue ya. Udah mulai tuh badan bapak gue udah enakan lagi, usaha juga alhamdulillah udah lancar gitu. Udah gak ketutup loh. Udah tutup lagi karena udah kalau tutup tuh pagi nggak bakal ada kan. Iya. Berarti sorry gue nanya nih. Iya. Dagangan bapak lu ini di pinggir jalan banget atau gimana? Sampai angkot tuh ngalangin lu gitu. Ya di pinggir jalan masih di tengah jalan sih. Iya kan takutnya gitu kan. Di tengah jalan ditabrak dong, salah juga. Iya sih ke situnya mah ya. Benar kan? Ada tolol. Iya. Dan emang kan bapak lu ini kan selalu pulang malam pagi. Iya, selalu jam 2, jam 3. Mulai dagangnya itu dari sore ke malam Pak, sampai dini hari loh. Sampai dini hari. Oke. Nah, teman-teman bisa tebak aja itu dagangan apa? Iya. Jam segitu tuh dagangan apa? Halal kok halal. Halal tenang aja. Intinya kalau misalkan tadi kan udah nyebutin ya di flyover Balaraja ya. Iya. Nah, berarti tinggal cari aja. Tapi beli dari ya. Iya. Cari juga beli. Dibeli. Iya. Oke gitu. Berarti tapi si bapak-bapak ini sempet yang satpam tadi loh. Iya. Sempet ngasih keterangan nggak bentuknya seperti apa? Gitu-gitunya atau gimana? Kayaknya sih bentuknya tetap monyet, cuma gede badannya, buntutnya panjang, itu dia bilang kayak gitu. Dia ngilustrasiinnya monyet apa sih namanya buntutnya panjang. Nah bentuk badan itu nggak kayak monyet pada umumnya, gede badannya gede. Entah ya namanya juga siluman kan kita nggak tahu. Gitu dia bentukannya. Tapi tadi lu tahu tuh dari daerah mana tuh? Ini disebutin kan tuh ya? Iya. Dari sekitaran mana itu? Sekitaran ya daerah sana aja apa? Daerah mau ke Serang. Ya daerah Serang. Jalan Raya Serang lah. Ke daerah Jalan Raya Serang ke sana lah. Jalan Serang. Siluman Raja Monyet. Iya. Ya teman-teman mungkin bisa tahu kali ya. Iya bisa ya nebak-nebak bisa tahu. Kalau orang Balaraja atau orang apalagi orang Balaraja pasti tahu ya. Iya, jangan kan Balaraja kayaknya sih. Cikubak pun kayaknya tahu deh. Iya tahu lah kayaknya. Gue juga sebenarnya tahu cuma gue mau mastiin aja itu bukan sih gitu. Gue gak mau nyebut juga sih. Ya sensitif ini mungkin sebenarnya tempatnya tempat sakral sebenarnya, cuma mungkin ada tahu mungkin ada salah satu orang yang menyalahgunakan tempat itu. Jadi yang namanya juga kadang suatu tempat juga kalau disalahgunakan beda arti kan. Oke,
sorry nih, gue bakalan bisik-bisik nih sama Mukti ya. Betul. Gitu. Betul. Gue tadi nyebutin nama daerahnya dan Mukti mengiyakan. Gue sempat ada cerita sebenarnya di situ. Iya, sama juga. Apa beda? Enggak, tadi melanjut omongan lu yang kayak tempat ini sakral gitu, tapi kalau disalahgunakan Ya. bisa jadi hal negatif. Iya, betul. Gitu. Nah, sebenarnya ini menurut orang tua dulu yang sempat cerita ke gue. Kalau tempat itu tuh emang ada 2 jalur. Oh ya. Yang satu untuk ziarah lah kasarnya gitu lah, Betul. wisata religi yang emang mungkin bisa dibilang kayak putih, mungkin gitu bisa dibilang gitu ya. Gue nggak tahu juga, mungkin bisa dibilang positif lah. Positif. Nah, untuk hal yang negatifnya pun ada, dan bahkan gue dengar cerita kalau misalkan mau ke hal negatifnya itu datangnya di malam Selasa. Malam Selasa kita datang ke gerbangnya tuh. Iya. Ke gerbangnya, di situ ada tukang ojek spesialis nganterin. Ntar ditanya mau kemana sama si tukang ojek ini. Iya. Ntar dianterin ke salah satu tempat yang intinya entah pohon besar entah gua. Di situ tuh itu buat minta-minta. Di situ Minta suatu hajat gitu ya. iya. Nah itu Hajatnya ya yang negatif lah ya. negatif, bisa pesugihan atau bisa kiriman gitu, itu bisa di situ. Ya itu walau alam juga sih ya. Iya. Namanya juga mitos cerita rakyat yang begitu. Makanya gue tadi sempat bilang, oh di situ. Gue juga sempat dengar sih emang cerita di situ tuh emang ada hal yang melenceng gini-gininya gitu. Situ ya sebenarnya. Tapi alhamdulillah bapak gua ya alhamdulillah masih hidup sampai saat ini. Alhamdulillah sehat lah. Sehat. Iya. Sehat terus bapak. Ya penting bapaknya Kristen Mukti sehat-sehat terus intinya ya. Ya. Dan lo gimana sekarang, berarti hari ini nggak jualan dong atau? Ya hari ini nggak jualan alhamdulillah, besok ada panggilan. Wis mantep. Hajat, Iya hajat. panggilan hajat atau gimana nih? Hajat ya bener? Iya panggilan hajat, bukan panggilan ilahi lah. Bukan, ini makanya gue tanya panggilan apa nih? Hajat. Hajat dong. Makanya jadi bisa lah di order ya kan? Bisa. Bisa di order nih. Iya. Bisa. Nanti ya di deskripsi gua sertain Instagramnya Mukti. Nanti bisa DM aja deh kayaknya ya. Iya. Gitu kayaknya kalau kasih nomor WA enggak deh. Apa ini ya? Takut dikira selingkuh ya enggak? Enggak pun selingkuh apa? Siapa tahu lo emang belum punya pacar? Enggak punya. Oh, enggak punya. Enggak punya. Oke, enggak apa-apa. Udah sibuk jar gimana sih? Sibuk kayak entah gua kan kuliah terus di Oh, lu kuliah di mana? Kuliah adalah di salah satu universitas Di Jakarta yang tadi lu terbaik, bilang. ya. Terbaik banget tuh ya. Oke. Terbaik banget. Orang-orang pasti mikirnya UI nih. Ya, wah. Wih ya. Buat teman-temannya juga. Wah. Baik banget. Wah. Oke. Oke, jadi buat teman-teman semuanya mungkin bisa disimpulin dari supir angkot sama dagangannya Mukti tuh bapaknya ya, bapak lo ya. Ya, Bapak. Kita bisa nyimpulin aja kayak kalau menurut gua udahlah gitu. Kita sama-sama cari rezeki lah. Betul. Kita sama-sama punya keluarga, saling menghidupi lah. Betul. Gitu. Kalau misalkan lu mau ngetem silakan, cuma ya tahu tempat gitu, orang lagi jualan gitu. Ya mungkin gue juga kalau lagi jualan kayak mungkin gue di posisi bapak lu, mungkin gue juga bakal kayak ngedumel. Iya, negor lah ya. Negor ya gitu, mungkin karena emang watak dan memang udah kebiasaan suaranya tinggi gitu kan. Dan kita nggak tahu Van apa sih Ya. orang nerimanya gimana. Ya itu kadang orang yang diem aja kayak tai kan. Kayak diem gitu kan. Ya bukan, nggak tai, ini mah tai, teman-teman tai. Dia gitu kan. Iya. Ya pada intinya kalau bisa sih, kalau emang nggak senang langsung kayak diomongin aja, lu apaan nih, contoh dong ya, lu apaan nih nyuruh gua pinggir gitu kan. Lebih baik begitu kan. Iya. Dan nggak usah ada berkepanjangan pakai begituan tuh. Iya. Ya kan? Itu cara yang salah itu. Cara yang salah. Kan yang pada ujung-ujungnya kita cuma saling benci nanti. Iya betul. Gitu. Nggak guna juga begitu. Nggak baik. Ya. Syirik itu perbuatan syirik. Nah, Syirik teman-teman syirik dosa yang besar. gitu. Yes, ada yang mau lu sampaikan lagi? Ya cukup jarang gitu aja. Hmm. Karena emang gue juga sebenarnya gue tuh berusaha buat ngeluangin waktu buat
cerita ini. Gue pengen cerita, masih banyak cerita-cerita nanti next episode aja. Kita tunggu ya teman-teman ya. Next episode mungkin bakalan banyak cerita-cerita apa lagi karena hidupnya memang penuh dengan kehororan sebenarnya. Horor banget dari yang disukain sama makhluk gaib. Iya. Coba bayangin. Ya kalau misalkan belum nonton tinggal nonton dulu ya. Iya. Gua kasih nanti link deskripsi. Tapi alhamdulillah udah aman. Udah clear lah, aman. Semoga di kuliahan nggak ada sih. Kalau di kuliahan ada kan nggak lucu banget. Terulang lagi ya. Iya, aduh kacau. Kacau. Oke, mungkin segitu aja ceritanya. Ya, segitu aja. Oke, terima kasih nih buat Tepung nih udah meluangkan waktunya nih. Siap. Kita tunggu cerita-cerita selanjutnya. Dan buat teman-teman semuanya juga terima kasih buat yang udah nonton tanpa di skip deh teman-teman. Dan jangan lupa juga like, comment, juga subscribe channel gue, bantu channel ini agar cepat berkembang nih teman-teman. Biar bisa ngundang narasumber-narasumber yang lebih jauh lagi tempatnya nih. Iya. teman-teman. Nanti kita katanya mau ngundang Dian Sastro ya. Semoga ya. Dian Sastro. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. See you di next video. I love you Dian Sastro.